Lionel Messi menyarankan Kylian Mbappe untuk bergabung ke Barcelona. Sementara itu Arsenal akan memecahkan transfer pembelian termahal dengan mengajukan penawaran fantastis untuk Declan Rice. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Mikel Arteta baru-baru ini mengungkapkan rencananya di masa depan. Pelatih asal Spanyol ini mengaku tertarik untuk menangani salah satu klub di La Liga suatu saat nanti. Hal tersebut dia ungkapkan dalam sesi interview bersama 90 Min. Arteta menyebut jika hijrahnya dirinya ke Spanyol adalah karena ingin kembali ke kampung halaman. Namun untuk saat ini dia masih belum ada keinginan untuk hijrah di musim depan. Pasalnya Arteta masih optimis dengan proyek besar yang dijalankan bersama Arsenal. Arsenal masih belum menyerah untuk menggait Declan Rice di bursa transfer kali ini. Bersumber dari media Goal, The Gunners akan mengajukan tawaran ketiga untuk West Ham United. Sebelumnya Arsenal sudah mengajukan tawaran kedua yaitu sebesar 70 juta pound sterling. Akan tetapi tawaran tersebut ditolak karena West Ham menginginkan Declan Rice seharga 105 juta euro. Seandainya negosiasi ini berjalan lancar, maka Declan Rice akan memecahkan rekor transfer pembelian termahal Arsenal. Pemain Inggris ini memecahkan rekor pembelian Nicolas Pepe. Akan tetapi masih belum diketahui pasti apakah West Ham menerima tawaran tersebut. Sebaliknya, The Gunners justru harus bersaing dengan Manchester City yang juga turut memburunya. Jurgen Klopp dikabarkan sedang memantau salah satu wonderkid Mainz yakni Nelson Weiper. Dikutip dari media Goal, pemain 18 tahun ini dinilai punya masa depan yang cerah. Di musim ini saja dia menjadi pemain kunci Mainz dengan melesakkan 14 gol. Apalagi Liverpool bisa mendapatkan Weiper dengan harga yang terjangkau. Pasalnya Mainz membandrol harga Weiper di kisaran 20 juta euro atau 328 miliar rupiah. Manchester United dirumorkan sedang mengincar bintang Aston Villa yakni Ollie Watkins. Penyerang 27 tahun ini merupakan nama baru setelah gagal memboyong Harry Kane. Seperti diketahui, Manchester United menganggap harga yang dipatok Tottenham Hotspur terlalu mahal. Sebab Tottenham Hotspur menginginkan 100 juta euro untuk Harry Kane. Sementara itu untuk Watkins, The Red Devils bisa mencapai kesepakatan di bawah harga tersebut. Selain itu penyerang Aston Villa ini nggak kalah gacor dari Harry Kane. Dia sukses melesakkan 16 gol dari 40 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Nama Jeremy Frimpong masih menjadi pertimbangan Manchester United sebagai opsi tambahan di posisi bek kanan. Pemain asal Belanda ini sudah mulai didekati United sejak bulan April yang lalu. Bayer Leverkusen dipercaya akan melepas Frimpong di harga 30 sampai dengan 35 juta euro. Beberapa klub lain seperti Bayern Munchen dan Barcelona juga tertarik kepada Frimpong. Manchester United baru akan serius mengejar Frimpong jika Aaron Wan-Bissaka berhasil dijual di musim panas ini. Selain Frimpong, Manchester United juga tertarik kepada Denzel Dumfries. Tottenham Hotspur secara diam-diam menjalin komunikasi dengan Harry Maguire. Dikutip dari media The Telegraph, pemain asal Inggris ini diinginkan langsung oleh Eng Postecoglou. Dia menilai kalau Maguire bisa membuat lini pertahanan The Lily White menjadi lebih tangguh. Meskipun sudah menjalin komunikasi secara intens, Tottenham Hotspur belum mengajukan tawaran secara resmi. Mereka masih menunggu kejelasan dari pihak Manchester United. Sebelumnya, manajemen Setan Merah memang berniat untuk melego Maguire di musim panas ini. Barcelona dikabarkan gencar untuk mencari amunisi baru di sektor bek sayap. Salah satu pemain yang diincar adalah Joao Cancelo yang membela Manchester City. Pemain asal Portugal ini merasa sudah nggak mempunyai masa depan di skuad The Citizen. Pasalnya, di pertengahan bulan Januari lalu, dia sempat berselisih dengan Pep Guardiola. Mendengar hal itu, Blaugrana bergegas untuk mengamankan jasanya. Namun Barcelona menemui kendala dalam masalah gaji untuk mendatangkan sang pemain. Seandainya dia nggak menurunkan tuntutan gajinya sesuai dengan permintaan manajemen, maka Barcelona akan menghentikan proses negosiasi transfer dari Cancelo. AC Milan dikabarkan telah menjalin kontrak dengan Jorge Mendes untuk menanyakan kemungkinan transfer Adama Traore. Kontrak pemain asal Spanyol ini akan berakhir di musim ini. Itu artinya Milan bisa mendatangkan Traore secara gratis pada musim panas ini. Stefano Pioli juga telah memberikan restu kepada manajemen Rossoneri untuk mengejar tanda tangan dari Traore.
Traore di musim lalu tampil sebanyak 40 laga di semua kompetisi untuk Wolves. Dia berhasil mencetak 3 gol dan 2 assist. Sayangnya Traore gagal menyelamatkan Wolves keluar dari zona degradasi. AC Milan tengah mengejar target terbaru mereka yakni Christian Pulisic. Pemain Chelsea itu masuk dalam daftar belanja setelah nggak masuk rencana skuad Mauricio Pochettino pada musim depan. Skuad The Blues bersedia melepas Pulisic di angka 21 juta pound sterling. Namun manajemen Rossoneri menilai harga pemain berjuluk Kapten Amerika itu terlalu tinggi. Christian Pulisic tampil dengan performa yang kurang meyakinkan. Tercatat mantan pemain Borussia Dortmund ini cuma bermain 8 kali di Liga Inggris dan mencetak 1 gol saja. Penampilan gacor dari Alexis Sanchez di musim lalu membuat manajemen Olympique Marseille berniat untuk memperpanjang kontraknya. Sanchez musim lalu mencetak 14 gol dari 35 laga di Liga Prancis. Saat ini manajemen sudah bernegosiasi dengan pihak pemain asal Chile itu. Prioritas Alexis Sanchez memang bertahan di Stade Velodrome, terlepas dengan adanya ketertarikan dari klub-klub dari Liga Arab Saudi. Meskipun begitu, Sanchez nampaknya akan tetap memilih untuk bertahan di skuad Les Pochens. Ex-Arsenal itu masih berhasrat membantu Marseille berlaga di Europa League musim depan. Usaha klub Arab Saudi untuk membujuk Neymar Junior nampaknya akan sulit terwujud. Bagaimana tidak, pemain asal Brazil itu nggak menjadikan Liga Arab Saudi sebagai destinasi menarik. Neymar dilaporkan telah menolak beberapa tawaran dari klub Arab Saudi. Salah satunya adalah Al Hilal yang sangat serius untuk memboyongnya ke King Fahd Stadium. Al Hilal bahkan telah menawarkan gaji selangit yakni sekitar 200 juta euro per tahunnya. Akan tetapi Neymar nggak tergiur dengan gaji besar tersebut dan masih ingin bertahan di Eropa. Carlo Ancelotti sempat melatih Everton selama 1,5 musim pada tahun 2019 yang lalu. Saat itu Don Carlo menjelma menjadi pelatih yang dicintai oleh para fans. Alasannya dia berhasil membawa skuad The Toffees menjadi tim yang ditakuti oleh tim besar. Dari 67 laga yang dijalani, dia berhasil menghadiahkan 31 kemenangan dan 14 kali hasil imbang. Namun setelah kebersamaan itu lewat selama 2 tahun lamanya, Carlo Ancelotti tiba-tiba menuntut Everton atas klausul bonus yang gak dibayarkan oleh klub. Menurut The Guardian, Ancelotti sudah melaporkan klub lamanya itu ke pengadilan komersil Inggris. Pelatih asal Inggris ini menuntut haknya yang belum dibayarkan oleh klub. Dengan pelaporan ini, Everton semakin memasuki masa-masa yang sulit. Sebagai informasi, The Toffees saat ini sedang mengalami krisis keuangan dalam skala besar. Bahkan pemilik klub mereka yakni Farhad Moshiri berencana untuk menjual klubnya dalam waktu dekat. Masa depan Kylian Mbappé di Paris Saint-Germain baru-baru ini menjadi sorotan. Pemain asal Prancis itu secara mengejutkan gak tertarik untuk memperpanjang kontraknya di skuad Les Parisiens. Mendengar hal itu, Lionel Messi memberikan komentarnya tentang mantan rekan satu timnya ini. La Pulga menyarankan Mbappé untuk hengkang ke Barcelona. Alasannya Mbappé akan punya peluang yang lebih besar untuk meraih trofi Liga Champions di sana. Namun Messi juga nggak keberatan kalau ex-AS Monaco itu lebih memilih Real Madrid sebagai pelabuhannya. Paul Pogba menjalani musim yang buruk di kompetisi tahun lalu bersama Juventus. Pemain asal Prancis ini cuma bermain di 6 pertandingan Serie A musim ini. Alasannya dia sudah mengalami cedera yang dideritanya sejak awal musim. Meski begitu, dia masih berhasrat membuktikan kualitas di musim depan. Bahkan dia rela memangkas waktu liburnya demi mempersiapkan diri agar bisa tampil fit musim depan. Dia sangat ingin membayar performa buruk yang dijalaninya pada musim ini. Keinginan Inter Milan untuk mempunyai stadion baru nampaknya masih akan terganjal. Pasalnya, proposal pembangunan stadion baru mereka ditolak oleh pengelola Giuseppe Meazza. Inter berencana membangun stadion dengan kapasitas 70.000 di sekitar stadion lama mereka, Giuseppe Meazza. Alasannya, mereka ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sebab saat ini mereka harus menyewa stadion ke pemerintah pusat. Buntut dari penolakan ini membuat manajemen berencana untuk membangun stadion di luar kota Milan. Sadio Mane santer dirumorkan akan hengkang dari Bayern Munchen pada musim panas ini. Penyerang timnas Senegal ini dikabarkan kurang betah di skuad Biroten.
Sebelumnya, ex Liverpool ini mengakui kalau dia banyak nggak disukai oleh orang Jerman. Maka dari itu, dia nggak menutup peluang untuk hijrah ke klub yang menginginkannya. Namun, baru-baru ini Mane disebut akan masih berseragam di Rotten pada musim depan. Hal itu langsung disampaikan oleh agennya yakni Bakary Cisse. Dia bilang Mane bakal menghormati sisa kontraknya dan akan menolak tawaran dari Arab Saudi.